Beberapa tahun dari sekarang, sepertinya smartphone nggak lagi mainstream dan akan segera berubah bentuk. Pemandangan seperti ini akan menjadi mainstream baru dalam dunia teknologi, yang waktunya akan segera tiba dalam beberapa tahun lagi. Dan itu semua dimulai oleh teknologi augmented reality yang biasa kita sebut AR. Hello S people, saya Vian. Ini adalah segmen video yang sebenarnya udah pernah saya bikin lebih dari setahun yang lalu. Di Flash Beyond ini kita bakal ngobrolin prediksi masa depan gadget berdasarkan tolak ukur gadget yang ada di masa kini. Dan inspirasi awal dari tema AR yang saya angkat ini berawal dari benda ini, Mario Kart Live Home Circuit. Lah, kok malah Mario? Apa hubungannya? Langsung kalian lihat sendiri aja deh. Yang barusan kalian lihat itu bisa dibilang sebagai kombinasi antara remote control, Nintendo Switch, dan teknologi AR. Yang pada dasarnya punya konsep menggabungkan antara dunia nyata dan dunia digital. Kalau biasanya di Nintendo Switch kita cuma bisa bermanuver di dunia digital, saat ini kita bisa bermanuver di dunia nyata melawan musuh-musuh digital. Jadi begini cara kerjanya. Pertama-tama mesti kita synchronize dulu antara Mario Kart dengan Nintendo Switch-nya pakai barcode. Setelah sinkron, kita tinggal setting home circuitnya di rumah kita sendiri. Bentuk sirkuitnya bebas, bisa kamu kreasikan sesuai kreativitasmu sendiri. Nah, kunci dari teknologi AR-nya ada di cardboard gates dan cardboard arrow-nya ini, yang bisa dibaca langsung barcode-nya melalui kamera yang ada di Mario Kart-nya ini. Jadi seluruh posisi dari sirkuitnya bisa dideteksi secara real time. Hasilnya, kreativitas tanpa batas. Dunia maya dan dunia nyata kini bersatu padu dalam dimensi mixed reality. Dan anyway, Mario Kart Live tadi hanyalah sedikit scratch dari penerapan teknologi AR yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Dan yang saya maksud dari yang akan datang, bukan sejauh film-film science fiction puluhan tahun lagi, tapi kemungkinan besar akan segera kita nikmati dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan aja. Dan prediksi saya bakal segera mainstream pada tahun 2025, ketika jaringan 5G juga sudah menjadi mainstream. Masih ingat Google Glass yang di-launching pada tahun 2014 lalu? Itu barulah sebuah permulaan dari uji coba awal dari user interface masa depan. Kebutuhan device manusia dari masa ke masa selalu berevolusi sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Komputer masa lalu hanya menerima komen melalui keyboard yang kita ketik. Kemudian user interface awal mulai muncul sejak ditemukannya mouse. Kita jadi lebih bebas bereksplorasi dalam sebuah operating system. Kemudian berevolusi lagi sejak layar sentuh hingga inovasi multitouch yang ada di device iPod Touch maupun iPhone, yang kini menjadi standar baru pengoperasian user interface seluruh smartphone di dunia. Jadi apa selanjutnya? Jawabannya tentu saja adalah AR yang dikombinasikan dengan VR dan menghasilkan MR atau mixed reality, yang sebenarnya saat ini udah bisa dibeli dan dinikmati oleh siapapun melalui inovasi produk dari Microsoft, yaitu HoloLens 2. Satu-satunya kendala adalah harganya yang masih sangat mahal, yaitu sekitar 3.000-an dolar atau setara dengan 50 juta rupiah. Tapi hal ini hanyalah masalah waktu saja, sebelum menjadi mainstream dan akhirnya menjadi semakin murah, seperti teknologi pada umumnya. Dan inilah user interface kita setidaknya hingga 1-2 dekade ke depan. Dan saat ini, hampir seluruh perusahaan teknologi terbesar di dunia sudah mulai jor-joran berinvestasi pada teknologi AR dan VR ini. Misalnya Apple yang udah membeli perusahaan VR terkemuka bernama NextVR, yang diprediksi bakal jadi cikal bakal produk revolusioner terbaru Apple yang dispekulasikan bernama Apple Glass. Begitu juga dengan kemampuan teknologi LiDAR yang sudah ditanamkan lewat iPhone 12 Pro-nya lalu, yang punya potensi sangat-sangat besar dalam pengembangan mixed reality world beberapa tahun yang akan datang. Kemudian Facebook yang sudah membeli perusahaan VR terkemuka juga yang namanya nggak asing lagi bagi para gamer PC, yaitu Oculus. Nggak lama lagi para pengguna Facebook akan saling terhubung satu sama lain tanpa batasan melalui perangkat VR-nya masing-masing, di universe maya yang disebut Facebook. Siapa tahu nanti ketika kamu login bakal masuk ke sebuah universe layaknya Ready Player One.
Bahkan Oppo juga sudah menggelontorkan banyak investasi ke teknologi AR dan VR sejak beberapa tahun yang lalu. Yang baru beberapa hari lalu mereka mengumumkan pencapaian Oppo Glass-nya di event Oppo Inno Day 2020 kemarin, yang rencananya bakal di-launching di tahun 2021 besok. Gila kan? Era digital itu jauh lebih cepat dari yang kamu bayangkan, kawan. Banyak yang menganggap teknologi AR dan VR ini hanya bakal dipenetrasi oleh segmen games dan entertainment aja selama ini. Tapi pendapat itu menurut saya salah besar. Karena teknologi ini bakal sangat potensial menggantikan seluruh operating system dan user interface kita beberapa tahun lagi. Bahkan di semua bidang mulai dari hiburan, bisnis, travel, komunikasi, kesehatan, arsitektur, seni, bahkan hingga ranah militer. Kamu cuma perlu sebuah ruang kosong dan sebuah HoloLens untuk mengisi seluruh ruangan kamarmu dengan layar LCD yang ukurannya bisa bebas kamu resize sendiri, dan bahkan bisa mengikuti seluruh gerakanmu kemanapun kamu pergi. Menaruh kalender digital, jam digital, atau apapun untuk memenuhi ruangan hiburan ataupun ruangan kantormu. Untuk meeting dengan seseorang maupun grup, kamu hanya perlu menggunakan HoloLensmu aja, maka mereka akan muncul secara holografik tepat di hadapanmu. Bahkan bisa mengkalibrasi sesuatu dengan visualisasi yang sinkron satu sama lain, sehingga pekerjaan teknikal jadi jauh-jauh lebih mudah dilakukan dimanapun kalian berada. Bahkan dalam hal edukasi maupun ilmu pengetahuan, teknologi ini akan sangat-sangat jauh mempermudah segalanya, karena semuanya dapat disimulasikan secara real time. Untuk membuat sebuah objek 3D, kamu bisa membuat seluruh konstruksi tadi hanya menggunakan tanganmu secara langsung, mirip seperti yang kita lihat di film-film Tony Stark. Nggak nyangka kan kalau kamu bakal segera ngerasain semua ini hanya dalam waktu yang nggak terlalu jauh. Bahkan pada saat sedang traveling, titik GPS akan menunjukkan lokasimu secara akurat. HoloLens akan menuntunmu melalui belokan demi belokan secara sangat-sangat akurat. Kalau kamu ada di negeri yang bahasanya nggak kamu ngerti, HoloLens juga bisa translate langsung secara real time. Bahkan kalau kamu lihat objek apapun yang ada di depanmu, AI dari HoloLens juga mampu mendeteksi semua benda itu, yang selanjutnya bisa kamu proses database setiap objeknya. Percayalah, teknologi AR dan VR akan segera menjadi mainstream dalam waktu 2-5 tahun ke depan, khususnya di negara-negara maju yang jaringan 5G-nya udah terpenetrasi sempurna tentunya. Teknologi yang akan mulai menggantikan fungsi dari smartphone atau PC kita berikut dengan operating systemnya yang baru juga. Dan nampaknya, pertarungan dan perebutan ekosistem mixed reality ini nggak akan jauh-jauh lagi dari Microsoft, Google, dan Apple. Sebelum akhirnya di masa yang lebih jauh lagi, akan segera digantikan lagi oleh AI. Ya, operating system maupun user interface nanti bakal bertransformasi menjadi sebuah AI aja. Nggak perlu lagi ngasih komen pakai keyboard, mouse, atau layar sentuh. Ketika seluruh jaringan perangkat IoT sudah terkoneksi dengan AI, kamu tinggal rebahan dan nyeletuk. Maka semuanya akan dikerjakan oleh AI dan robotik. Yang mungkin akan saya ceritakan di video-video Flash Beyond selanjutnya. Oke, segitu dulu tentang augmented reality. Saya Vian, see you in the next videos.